Hai, saya Chandra Setiawan. Pada chapter 4 ini saya akan menjelaskan tentang OSI Transport Layer. Pada poin pertama, roles of the transport layer, yaitu purpose of the transport layer. Di sini terdapat 4 tanggung jawab utama dari purpose of the layer of the transport layer ini adalah yang pertama, tracking individual conversation, yaitu setiap host mungkin memiliki beberapa aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan. Masing-masing aplikasi ini akan berkomunikasi dengan satu atau lebih aplikasi pada remote host. Pada remote host ini adalah tanggung jawab lapisan transport untuk mempertahankan beberapa yang komunikasi stream antara aplikasi ini, meliput network, email, instant messaging, tracking the conversation, multiple web page, IP telepon atau VoIP, dan streaming video. Yang kedua, segmenting data. Seperti setiap aplikasi membuat aliran data yang akan dikirim ke aplikasi remote. Data ini harus siap untuk dikirim di media dalam potongan dikelola. Lapisan transport protokol menggambarkan layanan segmen bahwa data ini dari lapisan aplikasi. Termasuk enkapsulasi diperlukan pada setiap bagian dari data. Setiap bagian data aplikasi membutuhkan header yang akan ditambahkan pada lapisan transport untuk menunjukkan kemana komunikasi itu terkait. Lalu yang ketiga, resembling segment. Pada host menerima setiap potongan data yang mungkin akan diarahkan ke aplikasi yang sesuai. Selain itu, potongan-potongan individual dari data juga harus direkonstruksi menjadi lengkap aliran data yang berguna untuk lapisan aplikasi. Protokol pada lapisan transport menggambarkan bagaimana informasi header layer transport digunakan untuk memasang kembali data potongan ke sungai untuk diteruskan ke lapisan aplikasi. Yang keempat, identifying the application. Dalam rangka untuk lulus stream data ke aplikasi yang tepat, lapisan transport untuk mengidentifikasi aplikasi target. Untuk mencapai hal ini, lapisan transport memberikan sebuah aplikasi identifier. Protokol TCP atau IP menyebut identifier ini adalah nomor port. Setiap proses perangkat lunak yang perlu mengakses jaringan diberi nomor port yang unik dalam host tersebut. Selanjutnya, controlling the conversation. Fungsi utama yang ditetapkan oleh semua protokol lapisan transport ini meliputi segmentasi dan resembly. Kebanyakan jaringan memiliki keterbatasan pada jumlah data yang dapat dimasukkan dalam sebuah PDU tunggal. Lapisan transport membagi data aplikasi menjadi blok data yang merupakan ukuran yang sesuai. Lapisan transport assembles data sebelum mengirimkan ke aplikasi tujuan atau lainnya. Conversation multiplexing, mungkin ada banyak aplikasi atau layanan yang berjalan pada setiap tuan rumah dalam jaringan. Masing-masing aplikasi atau yang bisa disebut layanan ini diberikan sebuah alamat yang dikenal sebagai port sehingga lapisan transport dapat menentukan dengan aplikasi atau yang melayani data identifikasi. Lalu, supporting reliable communication. Sebuah protokol lapisan transport dapat menerapkan adalah metode untuk memastikan pengiriman yang dapat diandalkan dari data. Dalam istilah jaringan, kehandalan berarti memastikan bahwa setiap potongan data yang sumber mengirim tiba di tempat tujuan. Pada lapisan transport terdapat 3 operasi dasar keandalan. Adalah yang pertama, pelacakan data yang ditransmisikan. Lalu mengakui data yang diterima. Yang ketiga, mentransmisi data tidak diakui. Yang keempat, TCP and UDP. UDP adalah User Datagram Protocol. Merupakan protokol connectionless dijelaskan dalam RVC 768. Ini memiliki keuntungan dari memberikan untuk rendah data pengiriman overhead.
Potongan-potongan komunikasi dalam UDP disebut datagram. Datagram ini dikirim sebagai usaha terbaik oleh lapisan transport di protokol. Aplikasi yang menggunakan UDP termasuk DNS atau Domain Name System, video streaming, VoIP, Voice over IP, TCP atau Transmisi Control Protocol. TCP merupakan protokol berorientasi koneksi. Dijelaskan dalam RVC 793. TCP menimbulkan tambahan overhead untuk mendapat fungsi. Fungsi tambahan ditentukan oleh TCP adalah urutan yang sama pengiriman yang handal dan kontrol aliran. Lalu port addressing. Port addressing ini mengidentifikasi percakapan pertimbangkan contoh sebelumnya dari komputer secara bersamaan menerima dan mengirim email, pesan instan, halaman web, dan panggilan telepon VoIP. Layan TCP atau UDP berbasis melacak berbagai aplikasi yang berkomunikasi untuk membedakan segmen dan datagram pada setiap aplikasi. Bagi TCP dan UDP telah tajuk bidang yang secara unik dapat mengidentifikasi aplikasi ini. Lalu segmentasi and assembly atau divide and conquer. Beberapa aplikasi mengirimkan sejumlah besar data dalam beberapa kasus, banyak gigabyte. Banyak gigabyte itu akan tidak praktis untuk mengirim semua data ini dalam satu potong besar. Tidak ada lalu lintas jaringan lainnya dapat ditularkan sedangkan data ini sedang terkirim. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.